Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini menyediakan sedikit waktu untuk kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit terdesak-desak kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Berita tentang Yesus yang sudah menyembuhkan begitu banyak orang, itu sudah tersiar di mana-mana. Tentunya peristiwa tindakan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus itu bukan merupakan hal yang biasa terjadi pada waktu itu. Tetapi itu merupakan sesuatu yang luar biasa, dan bahkan itu merupakan suatu peristiwa baru, ya, atau suatu kejadian baru bagi para penderita yang mengalami penyakit maupun mereka yang kerasukan roh-roh jahat. Pada Injil kemarin, penginjil Markus melukiskan juga bagaimana Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit sebelah tangannya itu pada hari Sabat. Dan pada hari ini Tuhan dilukiskan kembali oleh penginjil Markus dalam sebuah tindakan penyembuhan banyak orang yang sakit secara fisik maupun mereka yang mengalami kerasukan roh jahat. Teman-teman yang terkasih, menarik bahwa tindakan Yesus dalam penyembuhan orang-orang sakit maupun tindakan pengusiran roh jahat tersiar di mana-mana. Sehingga tidak heran pada hari ini penginjil Markus melukiskan dimanapun Yesus berada, teristimewa ketika dia berada atau menyingkir ke danau, banyak orang yang datang kepadanya dari berbagai kota, dari Yerusalem, dari Galilea, dari seberang Yordan, Tirus, Sidon, dan berbagai tempat lainnya datang kepada Yesus. Tentu suatu tujuan yang hendak ingin dicapai oleh para pendatang itu adalah, pertama tentu mereka ingin mendengarkan pengajaran Yesus yang dikategorikan sebagai sebuah pengajaran baru yang penuh berwibawa dan mempunyai suatu kekuatan pembaharuan dari dalam diri bagi para pendengarnya. Yang kedua itu tadi bahwa mereka itu ingin Yesus melakukan lagi mujizat, tindakan penyembuhan dan juga pengusiran roh jahat bagi saudara-saudari mereka yang mengalami berbagai macam penyakit dan kerasukan roh jahat. Mereka membawa semua mereka itu kepada Yesus. Dan tentu hal ini membuat Yesus dalam pelayanannya itu harus bekerja ekstra. Dan memang teman-teman yang terkasih, Yesus tidak meninggalkan mereka, tetapi Yesus menyambut mereka semua, lalu melakukan tindakan penyembuhan serta memberikan pengajaran atau katekese iman kepada mereka tentang keberadaan Allah atau tentang Allah yang memenuhi janjinya
melalui dirinya, melalui Yesus Kristus, sehingga Tuhan pun mengajak mereka untuk percaya kepada Yesus, percaya kepada tindakan mujizatnya, dan juga percaya kepada Allah yang mengutusnya. Teman-teman yang terkasih, menarik bahwa di tengah tindakan-tindakan Yesus melakukan pengusiran roh jahat khususnya, roh-roh jahat itu sebenarnya mengenal Yesus siapa dia. Di dalam bacaan Injil sinoptik yang lain, bahwa roh-roh jahat itu berteriak bahwa kami tahu, hai Yesus orang Nazaret, engkau adalah yang kudus dari Allah. Di sini teman-teman, ketika roh-roh jahat itu mengungkapkan pernyataan seperti itu, bukan berarti bahwa mereka mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka hendak mengelabui Yesus agar Yesus tidak mengusir mereka dari orang-orang yang mereka rasuki, dan sekaligus berusaha untuk menarik hati banyak orang agar menjadikan Yesus itu terjebak di dalam kenikmatan dunia. Misalnya orang banyak akan mengangkat dia sebagai raja atau sebagai pemimpin mereka, baik secara politis maupun pemimpin yang akan membuat mereka mengalami suatu kesejahteraan secara khusus bagian ekonomi maupun jaminan-jaminan kesejahteraan lainnya. Ya, dalam hal ini tentu orang banyak mengingini Yesus akan menjadi pemimpin dunia, ya. Dunia yang dalam kategori kita adalah dunia kita saat ini, seperti raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang lain. Itulah tujuan dari roh jahat itu berteriak dengan mengakui atau dengan mengeluarkan pernyataan Yesus sebagai Mesias dari Allah, atau engkaulah anak Allah, seperti itu. Tetapi Yesus di sini memahami betul hal itu, ya, sehingga kemudian Yesus melarang roh-roh jahat itu untuk berteriak akan eksistensinya atau keberadaannya sebagai anak Allah. Diam, keluarlah darinya atau keluarlah dari mereka. Itulah sekiranya bentakan Yesus terhadap roh-roh jahat itu. Dan roh-roh jahat itu pun keluar dan pergi meninggalkan orang yang dirasukinya. Teman-teman yang terkasih, dari bacaan Injil ini kita diajak untuk semakin mendalami iman kita akan Yesus, ya. Mengimani Yesus bisa kita lihat pertama dari tindakan mujizatnya, ya, bahwa Tuhan itu melalui tindakan mujizatnya hendak memperlihatkan kepada kita kuasa Allah, ya, kuasa Allah yang mengatasi segala-galanya, ya. Di mana juga melalui tindakan mujizat itu Yesus hendak menunjukkan kepada manusia bahwa dirinya itu adalah Allah Putra yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari berbagai penderitaan, ya, yang mereka alami, ya. Penderitaan baik secara sosial, fisik, psikologis, dan sebagainya. Lalu kemudian kita juga diajak untuk percaya kepada pernyataan-pernyataan Yesus atau ajaran-ajaran Yesus maupun tindakan-tindakannya. Dengan mengimani atau percaya kepada ajaran-ajaran Yesus, larangan-larangan dan tindakan-tindakan yang telah dilakukannya itu seolah-olah memperlihatkan kepada kita inilah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Misalnya, Yesus mengajak kita untuk mengasihi Allah kita dan juga mengasihi sesama manusia. Dengan cara apa? Dengan cara melalui tindakan kasih. Sehingga Tuhan pun menetapkan hukum yang utama baginya adalah hukum kasih, di mana manusia melalui ajarannya diajak untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan segala pikirannya, tenaga, dan sebagainya, sekaligus mengasihi sesama manusia melalui tindakan kasih. Itulah sekiranya ajakan yang hendak disampaikan oleh penginjil Markus pada kesempatan ini, agar kita itu semakin beriman kepada Kristus yang bangkit. Yesus yang telah melakukan begitu banyak mujizat dan juga telah mengajarkan banyak hal kepada kita, mengajarkan kebenaran, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita mengimani itu semua, kita tentunya akan menjadi bagian di dalam Tuhan, di mana kita
dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi duta kebenaran di tengah kehidupan baik diri kita sendiri, kehidupan keluarga, dan juga kehidupan bermasyarakat. Sehingga kehadiran kita pun di tengah masyarakat atau di tengah kehidupan sesama kita sungguh mempunyai suatu makna atau sungguh menampilkan kebenaran yang mengantar orang atau yang mengantar semakin banyak orang mengenal kehendak Allah, yaitu kebenaran. Dengan demikian pada akhirnya apa yang menjadi tujuan dari kedatangan Tuhan, yaitu menegakkan keselamatan, menegakkan kebenaran, menegakkan kedamaian di tengah dunia ini bisa terwujud. Kitalah yang dipakai oleh Tuhan, dan tentunya kita terus diajak untuk mengimaninya, untuk terus berjuang, untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Teman-teman, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.